Saudara-saudaraku, segenap warga Gereja Kristen Jawa Kertanegara dan saudara-saudara umat Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada, selamat hari Minggu, selamat kebaktian. Saya berharap saudara-saudara semua sekarang ini siap dalam kondisi rohani untuk berkebaktian. Saya yakin kalaupun ada saudara yang sakit, tetap bersemangat untuk kebaktian hari Minggu ini. Amin, saudara-saudaraku. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kebaktian ini kita akan sejenak masuk saat teduh. Mari kita masuki saat teduh. Saat teduh selesai, saudara-saudara, saat ini kita akan melaksanakan ibadah dengan satu keyakinan bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita sebagaimana disabdakan sendiri oleh Tuhan di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 20 yang demikian. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dalam ibadah ini kita diajak menghayati bahwa kehadiran Tuhan ada untuk mencurahkan pemeliharaannya terhadap kita semua. Kita yang sakit, kita yang sehat, semua dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita pujikan pujian suci, suci, suci dari Kidung Jemaat pada bait yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh keyakinan, marilah di dalam hati kita masing-masing mengaku demikian, bahwa pertolongan kita ialah datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan satu kutipan ayat yang demikian. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Demikian Matius 6 ayat 20 dan 21. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk melakukan perbuatan baik demi kemuliaan Tuhan. Namun, seringkali kita belum bisa melakukannya. Maka marilah kita mengakui
dan mawas diri, serta dengan rendah hati mengaku kesalahan kita di hadapan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang senantiasa memenuhi kebutuhan kami, kami mengaku bahwa harta yang Kau titipkan kepada kami, baik itu potensi diri, termasuk juga harta benda yang Tuhan berikan kepada kami sebagai barang titipan, seringkali justru membutakan hati nurani kami. Kami menjadi lupa untuk menggunakan karunia-Mu untuk perbuatan yang mulia. Justru kami sibuk untuk mencari dan menimbunnya demi kepuasan pribadi kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk berbalik kepada jalan Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, melalui pemazmur Tuhan Allah bersabda kepada kita semua, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Amin. Mazmur 103 ayat 8 dan 9, demikianlah anugerah untuk kita semua, syukur kepada Allah. Mari kita pujikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus. Saat ini kita akan membaca Alkitab firman Tuhan dan merenungkannya. Kita mengambil apa makna firman Tuhan ini pada hari kebaktian ini, supaya kita dapat menyimpannya di dalam hati, lalu pada suatu
saat-saat yang memang kita harus melakukannya, kita lakukan dengan sepenuh hati. Mari saudara-saudara kita membaca Alkitab, tetapi sebelumnya saya mengajak saudara semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, yang maha kudus, maha suci, terima kasih. Hari ini kami boleh membaca Alkitab Sabda Tuhan. Bagian-bagian yang Tuhan mau kami membacanya dan merenungkannya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan berkat Tuhan kepada kami semua. Terima kasih atas kesempatan yang sungguh amat baik ini. Mampukan kami untuk mencerna apa yang Tuhan sabdakan. Mampukan kami merenungkannya dan mengambil hikmah di balik sabda Tuhan dan menyimpan di dalam hati kami untuk kami lakukan setiap saat sepanjang hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan mampukan kami melakukannya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Bagian dari Alkitab yang akan kita baca bersama-sama dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34. Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34. Judul dari perikop ini adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Tentu kita masih ingat ceritanya. Tapi kita akan membaca dari ayat 30 sampai ayat 34. Sebagai bagian dari pengajaran untuk kita semua, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Amin. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semua. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan dan melakukan sabda Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, pada kebaktian ini kita akan membaca bagian dari Alkitab itu tadi dan sudah kita lakukan, lalu kita akan merenungkannya, yaitu dengan judul Yesus Kristus Damai Sejahtera Kita. Renungan ini dilandaskan pada ayat yang ke-34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jadi di bagian itu kita mendapat informasi, mendapat data. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Nah,
Ini yang akan menjadi dasar dalam perenungan kita pada saat ini. Saudara-saudara, dalam hal apa kita memahami atau bagaimana kita memahami hati Yesus pada waktu itu? Belas kasihan kan disebutkan di dalam teks kita? Belas kasihan, betul, belas kasihan. Jadi hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Sifat batin Yesus itu penuh belas kasihan. Artinya seperti itu. Jadi hati itu menunjukkan gambaran seantero yang tidak tampak dari dalam diri Yesus, yaitu hatinya. Hati Yesus digerakkan oleh belas kasihannya. Lalu hati Yesus dipenuhi oleh rasa haru karena melihat kesungguhan mereka mengikuti, karena melihat semangat mereka mengikuti. Mereka tidak lelah, mereka tidak capek mengikuti Yesus. Mereka fokus pada Yesus. Dan itu membuat hati Yesus, katakanlah kalau pakai istilah Jawa, terenyuh. Terenyuh sekaligus juga gambaran dari simpati dan empati. Kalau simpati kan bisa merasakan semangat orang lain yang datang kepadanya. Tapi kalau empati, Yesus kemudian menyamakan dirinya dengan orang banyak itu yang membutuhkan dirinya. Disitulah Yesus menyatakan empatinya. Maka ketika melihat dan merasakan semangat mereka, Yesus tidak tega untuk, katakanlah tadi di dalam teks kita disebutkan di sana, mereka sejenak beristirahat. Mereka akan beristirahat karena sudah begitu banyak orang yang datang silih berganti. Ada yang datang kemudian pergi, datang pergi. Kalau boleh disebut, tenaga mereka sudah terkuras. Tetapi pada saat mereka melihat begitu banyaknya orang mengikuti, maka rasa lelah itu segera disisihkan. Tidak ditiadakan, tapi disisihkan sejenak. Lalu mereka atas perintah Yesus dan murid-muridnya memprioritaskan orang banyak. Orang banyak itu menjadi prioritas. Walaupun tubuhnya lelah, walaupun pikirannya sudah penuh dengan banyak hal yang menjadi beban. Tetapi itu semua sejenak dia sisihkan. Lalu ia memprioritaskan orang. Disinilah sebetulnya makna dari hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Nah, menjadi pertanyaan yang menarik, saudara-saudara. Ada apakah dengan Yesus sehingga ia menjadi fokus, menjadi pusat dari orang-orang banyak yang datang kepadanya? Kalau kita baca dalam teks itu, Yesus mengajar mereka. Artinya bahwa yang menjadi ciri khas Yesus buat orang-orang itu, jiwa mereka haus, jiwa mereka lapar ajaran Yesus. Kalau tubuh lelah, bisa diobati dengan makan, minum, dan istirahat. Tetapi hati dan jiwa yang lelah, penat, hanya dapat diobati ketika memperoleh asupan yang tepat. Dalam situasi pada saat itu, asupan yang tepat itu adalah ajaran Yesus. Ajaran Yesus yang mengandung ajakan, dorongan, dan semangat agar orang-orang yang mendengarkan itu berjumpa dengan Tuhan Allah Bapa. Jadi ada kebenaran ilahi dalam ajaran Yesus.
Ajaran itu mengajak, menyemangati orang banyak berjumpa dengan Allah Bapa. Nah, jadi urut-urutannya kemudian menjadi semakin jelas. Sikap Yesus yang penuh kasih. Keputusannya mengutamakan orang banyak. Ajarannya yang menyejukkan dan mengobati kelelahan dan kepenatan jiwa orang banyak. Itulah yang menjadi kebutuhan orang-orang pada waktu itu. Dan itu semua bisa kita pahami dalam diri orang banyak menimbulkan rasa diberkati, rasa dilindungi, rasa dimantapkan dan dikuatkan. Hati mereka terpuaskan, bahagia, karena mereka dijumpakan oleh Yesus dengan Allah mereka. Inilah yang menjadi kebutuhan dasar mereka. Ada damai sejahtera. Nah, oleh sebab itu tema kebaktian kita bahwa Yesus Kristus damai sejahtera kita tepat sekali. Dari sisi jasmaniah ada kelelahan dan penat. Sebaliknya sisi rohani, hati dan jiwa mereka terobati dengan tentu saja diawali karena ada keputusan Yesus dan tindakan Yesus yang sangat tepat. Jadi saudara-saudaraku, dari peristiwa ini kita bisa memetik pelajaran berharga sebagai catatan-catatan peristiwa yang kalau kita cermati akan mengandung makna yang berharga untuk kita, bahwa keputusan Yesus mempengaruhi para murid untuk nanti saja istirahatnya. Dan itu dituruti oleh para murid. Keputusan Yesus juga mempengaruhi orang banyak. Kehadiran Yesus membawa pengaruh. Mereka semakin mantap, mereka semakin kuat. Walaupun di sisi Yesus Yesus mengalami kelelahan luar biasa. Tetapi kelelahan itu sejenak dia sisihkan. Lalu dia berikan damai sejahtera untuk orang lain. Orang lain duduk dengan tenang menyimak ucapan Yesus. Mereka dipengaruhi dan digerakkan oleh Yesus. Yesus Kristus menjadi damai sejahtera bagi orang-orang banyak itu. Tetapi bukan hanya untuk orang-orang banyak itu pada saat itu saja. Untuk setiap orang di segala zaman, di sepanjang zaman. Jika kita mau mencermati ucapan Yesus sebagai damai sejahtera itu, bisa kita rasakan, bisa kita alami juga. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, Ia pandai mempengaruhi orang. Ia pandai memberi semangat. Ia pandai bertindak nyata. Hatinya dipenuhi dengan simpati dan empati yang utuh dengan tindakannya dan ucapannya. Dengan rasa kemanusiaan yang didorong belas kasih, Yesus mempertemukan Tuhan Allah dan manusia. Yesus menyediakan dirinya secara sukarela menjadi jembatan, tanda kutip, jembatan yang menjembatani harapan orang banyak dengan Tuhan Allah Bapa. Nah, oleh karena itulah, tadi saya katakan tepat sekali Yesus itu damai sejahtera bagi kita. Jadi catatan-catatan ini penting. Mari, keteladanan apa yang bisa kita petik dari
yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada banyak orang selain sebagai sebutan damai sejahtera kita tadi, yang jelas sepenuh hati Yesus. Itu yang pertama, sepenuh hati Yesus. Mari ibu bapak, saudara-saudaraku, pekerjaan apapun jika dilakukan dengan hati, itu akan menghasilkan rasa tentram, bahagia, damai sejahtera bagi orang-orang yang ikut menikmati pekerjaan itu. Coba saja hal yang sederhana. Ketika saudara mempunyai pikiran, rencana masak. Ini mudahnya karena setiap orang kan pasti menyantap masakan, bukan? Jika masakan itu diolah dengan hati, maka bukan sekadar masakan yang terhidang, yang dinikmati. Rasa boleh sedap sama sedapnya. Tetapi kalau ditambah dengan hati, ini akan menjadikan rasa bahagia, mantap, dan juga gembira. Ya kan? Ibu-ibu atau bapak-bapak yang suka memasak. Nah, begitu juga yang paling sederhana lagi, bikin teh, minuman teh hangat, manis atau kopi, entah manis atau tidak manis. Kalau kita buat dengan hati, ini nikmat untuk aku, pastilah nikmat juga untuk orang lain. Atau kalau belum senikmat yang bisa dinikmati oleh kita, paling tidak untuk orang lain itu serupa, mendekati, karena setiap orang punya selera beda-beda. Tetapi paling tidak kenikmatan yang kita syukuri itu juga bisa mendatangkan rasa syukur dalam diri orang lain. Dengan demikian, damai sejahtera itu sederhana sekali, tidak perlu yang tinggi-tinggi, yang berat, yang wah luar biasa. Kalau kita menghantar pasangan dengan berat hati, di tengah jalan pastilah sedikit-sedikit mengucapkan kalimat-kalimat yang nyelekit, yang aneh-aneh. Tapi kalau dengan hati yang gembira, hati yang bahagia, itu bukan beban, itu bukan berat, itu bukan tekanan, tetapi mendatangkan semangat dan hati-hati, lalu sampai tujuan dengan rasa syukur. Terima kasih Tuhan, aku boleh menghantar istriku, boleh menghantar anakku, boleh menghantar orang tuaku ke tempat tujuan dengan selamat, dan aku mohon penyertaan-Mu. Pulang sampai rumah juga dengan selamat. Sampai di rumah pun kita mengatakan terima kasih Tuhan. Sehingga damai sejahtera itu sebetulnya tidak perlu berat-berat. Tapi secara sederhana bisa kita wujudkan setiap hari. Maka, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita coba terapkan pekerjaan yang kita lakukan itu bukan sekadar rutinitas, tetapi sebagai sebuah kesempatan. Ingat, sebuah kesempatan atau satu kesempatan untuk menikmati dan memancarkan, mempengaruhi orang lain dengan damai sejahtera Tuhan. Dengan demikian, setiap insan di dalam rumah yang terdekat dengan kita merasakan damai sejahtera karena kita menikmatinya, kita mensyukurinya, dan niat dengan tulus dan yakin aku akan mempengaruhi keluargaku, aku akan mempengaruhi teman-temanku dengan damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, sejenak kita masuki saat teduh.
bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, tibalah saatnya sekarang kita akan mengaturkan persembahan. Kita diingatkan melalui ratapan bab 3 ayat 22 sampai dengan 23 yang demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Keluargaku, sejuknya udara pagi dan hangatnya sinar mentari adalah salah satu bukti bahwa hadirnya pemeliharaan Tuhan nyata atas kita. Untuk itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Sang Pemberi hidup melalui perbuatan, doa, dan pujian kita. Kini marilah kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu yang dapat kami rasakan dalam setiap hidup napas kami. Juga atas kuasa-Mu yang senantiasa melindungi kami dari berbagai godaan yang datang, serta atas kekuatan dari-Mu yang memampukan kami bertahan dan mengatasi tantangan kehidupan. Kiranya kami dapat membalasnya melalui perbuatan baik dan mulia kami. Amin. Mari kita sertai persembahan kita dengan pujian syukur dari NKB 201 bait 1 dan 2. Di jalan hidupku. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku.
kepadanya. Ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Saudara-saudaraku, marilah kita menyatu di dalam doa syafaat bagi saudara-saudara kita, bagi kita semua, juga bagi bangsa dan negara. Lalu kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, segala pujian, hormat, dan kemuliaan kepada Tuhan kami persembahkan. Dilandasi pada pengucapan syukur terima kasih atas penyertaan Tuhan bagi kami masing-masing. Kami naikkan doa-doa syafaat permohonan kami Tuhan, khususnya bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini oleh karena keadaannya harus beristirahat di tempat tidur atau di rumah dan dalam perawatan. Kami mohon berkat ya Tuhan. Juga bagi saudara-saudara kami yang sakit, serta yang dalam proses pemulihan untuk kesembuhannya. Kami berdoa mohon diberkati Tuhan untuk Ibu Pujiastuti Suhardianto, untuk Bapak Dwi Raharjo, Ibu Jumirah Wasipan, Ibu Sugiem Sudiono, saudara kami Mbak Dia Happy Setiawati, Ibu Sri Nuryati Ananta, dan Ibu Agustin Andriani Sutanto. Juga ya Tuhan, kami berdoa mohon berkat dalam situasi karantina atau isolasi mandiri. Saudara-saudara kami ini kiranya diberi sembuh dan sehat, dan juga tetap dijaga oleh Tuhan dalam kasih karunia-Mu. Doa kami ya Tuhan untuk Mas Logosta yang juga harus dirawat, dan Mbak Rani yang dalam proses pemulihan, Mbak Edita, dan juga Danur Winda, serta Bapak Warsono, Krisnovia, juga untuk Ibu Artati, untuk Mbak Sri Pratikno, juga untuk Mbak Sari Supoyo. Kami mohon diberkati, diberi sembuh dan sehat. Kami percaya Tuhan mendengar doa-doa saudara-saudara kami ini. Begitu pula ya Tuhan, yang namanya belum kami sebut tetapi dalam kondisi sakit dan dirawat. Mohon berkat kesembuhan dan sehat, hati dan jiwa yang tenang tentram, karena meyakini bahwa Tuhan menjaga dan memberikan kesembuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami ini dalam tangan Tuhan. Doa kami juga ya Tuhan untuk keluarga-keluarga. Di dalam kasih sayang Tuhan, Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati mereka. Dalam kebaikan Tuhan, kami semua berserah untuk gereja kami dengan segala program pelayanannya. Meskipun situasi pandemi COVID saat ini masih mencekam dan menimbulkan perasaan was-was, kiranya Tuhan menjaga keluarga-keluarga dan juga anak-anak kami yang belajar di rumah masing-masing. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, kami serukan nama Tuhan dalam segala ketidakberdayaan dan keterbatasan kami ini.
Karena kami tahu bahwa Tuhan yang kami andalkan luar biasa, tidak terbatas. Dan ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang pada saat ini mengalami situasi pandemi dan memang harus dijalani protokol kesehatan secara disiplin dan juga ketat. Mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan berikan rasa tanggung jawab dalam wujud disiplin dan ketatnya melaksanakan protokol kesehatan. Berkati para pemimpin kami, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat untuk kesehatan bangsa ini. Dan juga Tuhan jaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga Tuhan jaga Undang-Undang Dasar 45 bersama dengan bangsa ini. Kami serahkan ya Tuhan doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersandarlah selalu kepada Tuhan, sang sahabat sejati. Yakinlah, Ia senantiasa berkenan untuk memenuhi kebutuhan hidup saudara dan senantiasalah berbuat baik, mendatangkan damai sejahtera bagi siapapun, mendatangkan kebahagiaan, sukacita, dan semangat bagi siapapun, sebagai wujud syukur atas segala berkat dan kasih karunia Tuhan. Dan kini saudara-saudara, pulanglah dalam damai sejahtera dan jalanilah hidup bersama dengan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.